Hey yo, tahu nggak sih lo kalau rambut botak kayak gini bisa gue buat kayak kelihatan nggak botak. Lo lihat aja. Yes, simak terus. Halo, gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue memanipulasi rambut yang botak itu menjadi seperti tidak botak. Seperti itu teman-teman. Tapi di sini bukan hanya di stylingnya, tapi kita harus memperhatikan bagaimana potongan rambutnya. Iya, ada motor lewat. Yes, kita harus memperhatikan potongan rambutnya yang pas. Makanya kalian harus simak video ini sampai habis supaya kalian tahu bagaimana cara saya memanipulasi rambut yang botak menjadi seperti tidak botak. Oke? Sepertinya sudah ke langkah-langkah berikutnya. Oke, gue ceritain aja langkah-langkah yang gue kerjakan untuk memanipulasi rambut yang botak ini menjadi tidak seperti botak. Oke teman-teman. Nah, di awal ini gue hanya mengurangi sedikit panjang rambut bagian atas. Oke, sedikit. Jadi gue buat nggak terlalu pendek. Supaya apa? Supaya nanti waktu di styling rambut yang panjang ini dapat menutupi sebagian kebotakan yang ada di tengah tadi teman-teman. Oke, seperti itu. Dan setelah gue potong rambutnya bagian ujungnya aja, lalu gue keringin supaya gue tahu bagaimana sih arah rambutnya dan seperti apa sih karakter rambutnya dan seperti apa juga jenis rambutnya. Makanya mesti gue keringin supaya, karena rambut yang kering dia akan menunjukkan bagaimana karakter aslinya. Seperti itu teman-teman. Jadi gue butuh mengeringkan lalu mengarahkan rambutnya sesuai dengan arah naturalnya. Jadi angin dari hair dryer ini gue arahkan sesuai dengan arah natural rambutnya. Dimana sih gue bisa tahu arah naturalnya? Ya dari usar-usar ya tentunya. Nah seperti itu. Setelah gue rapikan bagian atasnya, gue akan memendekkan rambut bagian samping dan belakangnya teman-teman. Seperti itu. Jadi di langkah awal ini untuk rambut bagian samping dan belakang gue mulai dengan guard nomor 4. Karena rencananya gue akan buat low taper, jadi tapernya nggak terlalu tipis. Nah buat kalian yang baru gabung mungkin agak aneh ngelihat langkahnya. Jadi kalian mesti cek video-video gue sebelumnya tentang taper teman-teman. Oke, jadi di awal ini gue pakai guard nomor 4, lalu selanjutnya nanti gue akan pakai guard nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang. Nah untuk levernya gue hanya gunakan lever open dan close. Jadi hanya tuas buka dan tutup, tuas yang ada pada clipper itu teman-teman. Jadi ada lever open dan close. Jadi gue hanya pakai levering open dan close menyesuaikan kebutuhan. Oke, seperti itu. Jadi setelah pakai nomor 4, gue lanjut pakai nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang. Karena gue akan menciptakan gradasi di bagian samping dan belakang teman-teman. Seperti itu. Oke. Jika kalian ada yang kurang paham tentang langkah-langkah ini, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman nih yang baru gabung, sepertinya tidak perlu gue ingatkan lagi kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe. Ajib. Seperti itu teman-teman. Oke, dan gue buat guideline kali ini di bagian belakang sebagai garis panduan. Disitulah gue akan buat gradasi. Jadi nanti langkah selanjutnya gue tinggal menghilangkan garis yang gue buat tadi. Dan kalau garis itu hilang akan terciptalah gradasi. Mantap.
Oke, pakai guard nomor 1, gua menipiskan jenggotnya dan bagian samping dan belakang. Gua nggak akan menceritakan detail bagaimana gua merapikan jenggot karena di video sebelumnya gua udah bahas tentang merapikan jenggot atau bird trim. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara gua merapikan jenggot, silahkan cek juga video gua sebelumnya tentang bird trim. Oke, teman-teman. Yes, gua Dedi pakai Y, bukan pakai I. Senang sekali bisa menyapa kalian di sana. Dan tidak lupa gua mengingatkan kepada kalian untuk tekan tombol like. Sepertinya basi sekali ya, harus mengingatkan. Kayaknya nggak perlu lah ya. Jadi kalau video ini bermanfaat, silahkan berlangganan atau share ke teman-teman kalian. Dan kalau nggak bermanfaat ya silahkan abaikan. Gitu aja teman-teman ya. Thank you udah stay sampai di sini. Ya, lanjut aja ke langkah berikutnya. Jadi kali ini gue pakai guard nomor 1 untuk menciptakan gradasi di bagian belakang dan samping teman-teman. Seperti itu. Dan jenggotnya perlu gue tipiskan. Lanjut dengan no guard atau nggak pakai sepatu, atau 0 dengan levering open dan close. Jadi kalau kalian, bang itu pakai lever open atau close? Ya gue pakai open dan close, tapi menyesuaikan di mana saatnya gue pakai open, di mana saatnya gue pakai close. Gue sesuaikan seperti itu teman-teman. Jadi gue cuman pakai open dan close. Gue nggak pakai half atau setengah atau seperempat mungkin ya. Jadi dari guard nomor 2 sampai nggak pakai guard, maksudnya guard nomor 2 pakai guard nomor 1, nomor setengah nggak pakai guard. Levernya atau tuasnya gue pakai open dan close dengan menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Oke, setelah itu gue buat guideline. Kok guideline? Bukan, sorry, bukan guideline. Di sini namanya outline, artinya garis terluar naturalnya. Jadi gue mempertegas garis terluar rambut. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa juga disebut dengan shape up atau membentuk, supaya lebih tampak rapi dan tegas. Oke. Yes, gue buat outline di situ sesuai dengan garis naturalnya, dan ini hanya mempertegas supaya terkesan atau tampak lebih rapi. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi ada gradasi di bagian belakang dan samping. Lalu langkah berikutnya, gue akan memperhalus bagian transisi. Nah ini jadi bagian transisi ya teman-teman, karena di situ adalah bagian pertemuan antara rambut bawah dan atas, dan gue harus memperhalus supaya connection. Nah kayak gitu supaya connection atau enggak disconnect atau nyambung. Oke, seperti itu. Dan memang gue perlu hair clip di situ, kalian bisa perhatikan, karena untuk menjaga panjang rambut bagian atas yang fungsinya nanti akan gue styling sebagai kamuflase atau menutup area yang botak tadi ya teman-teman. Nah jadi seperti itu potongan yang gue buat untuk rambut yang mulai kebotakan di area tengah. Dan kalau kalian perhatikan juga area dahinya atau jidatnya berbentuk huruf M. Nah selesai. Setelah selesai gue potong, kali ini gue styling. Nah kali ini saatnya gue styling. Jadi gue keringkan. Jadi sebelum gue styling ini tadi udah gue cuci ya. Kebetulan gak gue record aja, nggak gue rekam, jadi nggak gue masukin. Pokoknya setelah selesai potong gue cuci, dan kali ini di
tahap finishing atau styling ya teman-teman. Seperti tadi pas gua keringkan, ya udah waktu ngeringin arah rambutnya tinggal ngikutin arah natural rambutnya, dimana arahnya gua ambil dari user-user atau unyeng-unyeng ya teman-teman ya. Ya seperti itu, dan gua akan kasih belahan di bagian kiri sebentar biar kameramen gua biar geser ke sono biar kelihatan. Tunggu sebentar. Oke, mas kameramen, ayo kita geser ke sana. Biasanya kalau gue geser ke sana agak backlight ya teman-teman, jadi kita coba geser ke sana supaya kalian bisa tahu view-nya untuk dari posisi sebelah kiri. Oke, sebentar gue tunjukkan dulu bahwa gue ngeringin di bagian sisi kiri. Oke, seperti itu. Akan gue aplikasikan hair powder. Nah, gue aplikasikan dulu hair powder untuk supaya bervolume. Jadi bukan menambah volume, tapi supaya bervolume. Jadi tatanan rambutnya bervolume. Oke, buat teman-teman. Jadi hair powder ini bukan untuk menambah volume rambut ya teman-teman, tapi menjaga volume rambut yang sudah ada. Nah, setelah gua aplikasikan, gua tembak lagi pakai angin supaya sisa-sisa hair powdernya bersih. Oke, dan sedikit gua aplikasikan clay, hanya sedikit aja. Jadi setelah tadi pakai hair powder, lalu gua tambah sedikit clay, dan setelah pakai clay akan gua aplikasikan yang namanya mungkin bisa gue sebut fiber ya, atau serat kayak gitu ya teman-teman ya, serat rambut. Jadi bentuknya itu kayak bubuk, kayak tepung. Jadi kalau gue aplikasikan produk ini, dia akan menutupi area yang botak itu teman-teman. Oke, jadi gue geser dulu mas kameramennya, biar geser dulu, biar kalian bisa perhatikan bagaimana gue mengaplikasikan produk untuk menutupi atau memanipulasi kebotakan ini. Tapi ini sifatnya hanya sementara teman-teman, atau temporer. Jadi kalau nanti dikeramas ya dia hilang. Jadi sifatnya hanya temporer ya teman-teman, atau sementara. Oke, bubuk ya, jadi bentuknya kayak bubuk gitu. Kebetulan sudah ada alatnya, tinggal gua spray aja. Nah, setelah bubuk itu sampai di rambut, nah di situ akan berbentuk seperti kapas teman-teman. Oke, kalian bisa perhatikan, agak ngeblur ya. Oke, sorry agak ngeblur. Nanti biar gua suruh ganti view-nya atau angle-nya. Kayak gitu. Ntar gua ganti dulu angle-nya. Set. Nah, kayak gitu. Yes, jadi produk ini dapat memanipulasi kebotakan menjadi seperti tidak botak, teman-teman. Bayarin dong, Dok. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Cara gua mengaplikasikan produk tadi, setelah gua aplikasikan, gua ikat dengan hairspray. Jadi untuk menahan volume atau ya stylingan gue tadi. Jadi untuk ngelok lah ya, mengunci tatanan rambut yang udah gue buat, gue pakein hairspray. Dan yes, kalian bisa perhatikan bagaimana rambut yang botak tadi bisa saya manipulasi, atau bisa gue manipulasi seperti tampak tidak botak. Di situ seperti banyak, nggak banyak ya, kelihatan
ya ada rambutnya ya. Kalian pasti bisa perhatikan sebelum dan sesudahnya. Oke, jadi kayak gitu. Konten ini tidak bermaksud untuk mempromosikan produk tadi. Gue hanya menunjukkan bagaimana cara gue melakukannya. Oke teman-teman, hanya sekedar sharing. Oke, nah dan ini foto sebelumnya dan lanjut ke setelahnya. Oke, thank you teman-teman buat kalian yang udah gabung sampai di sini. Gue Dedi, pakai Y bukan pakai I. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Bye.